Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan konsolidasian di tahun 2020. Yang beranggotakan saya Anissa Dita dengan NIM 244, kemudian Selvi Agustina dengan NIM 252, Aida Intan NIM 257, dan Noranma NIM 277. Oke, berikut ini diketahui PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajar yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan mode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Kemudian diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Berikutnya, yang kedua, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Oke, selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, mencatat akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020, yang dimana terdapat di soal itu PT Afaf mengakuisisi PT seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta. Maka jurnal PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 adalah investasi pada PT Farva senilai 300 juta itu terletak di debit dan kas senilai 300 juta itu terletak di kredit. Yang kedua itu mencatat laba neto pada PT Farva tahun 2020. Terdapat di dalam bagian laba dari PT Farva senilai 70. Terdapat di bagian laba dari PT Farva itu senilai 75 juta atau bisa dihitung dari penjualan dikurangi beban-beban. Maka untuk mencatat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020 itu adalah investasi pada PT Farva senilai 75 juta itu terletak di debit dan bagian laba atas PT Farva itu senilai 75 juta itu terletak di kredit. Dan selanjutnya itu adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020 yang dimana itu terdapat di dividen PT Farva itu senilai 220 juta. Jadi untuk mencatat jurnalnya itu adalah kas senilai 20 juta itu terletak di debit dan investasi pada PT Farva itu senilai 20 juta itu di kredit. Oke, selanjutnya itu pada tahun 2020 melakukan adanya perhitungan nilai buku PT Afaf atas investasinya pada PT Farva. Nilai buku awal konsolidasinya pada 1 Januari 2020 adalah sebesar 300 juta yang terdiri dari saham biasa 200 juta dan saldo laba 100 juta. Dan selama tahun 2020, PT Farva memperoleh laba neto sebesar 75 juta yang meningkatkan saldo labanya. Selain itu, PT Farva juga membagikan dividen sebesar 20 juta yang mengurangi saldo labanya 20 juta. Dengan demikian, nilai buku pada 31 Desember 2020 yaitu 355 juta yang terdiri dari saham biasa 200 juta dan saldo laba sebesar 155 juta. Nah, selanjutnya dilakukan jurnal eliminasi untuk konsolidasi laporan keuangan. Dalam jurnal eliminasinya tersebut, yang pertama ada saham biasa PT Farva yaitu 200 juta di debit, dan yang kedua saldo laba 100 juta di debit, dan ketiga bagian laba atas PT Farva 75 juta di debit. Dan pada sisi kredit yaitu ada dividen diumumkan yaitu 20 juta dan investasi pada PT Farva yaitu 350 juta. Nah, jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghilangkan saldo
investasi dan dilakukan saldo investasi dan akun-akun entitas dalam laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak ada terjadinya penggandaan nilai. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Dalam kertas konsolidasi yang pertama ada laporan laba rugi terdiri dari penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, serta bagian laba dari PT Farva. Bagian penjualan, dalam neraca saldo PT AFAF mempunyai jumlah 800 juta, PT Farva 250 juta, hasil konsolidasian 1 miliar 50 juta. Beban pokok penjualan PT AFAF sebagai pengurangan 200 juta, PT Farva 125 juta, hasil konsolidasi sejumlah 325 juta. Beban penyusutan PT AFAF 50 juta, PT Farva 10 juta, hasil konsolidasi 60 juta. Beban administrasi dan penjualan PT AFAF 225 juta, PT Farva 40 juta, konsolidasian 260 juta. Selanjutnya yaitu bagian laba dari PT Farva. PT AFAF mempunyai nominal sejumlah 75 juta, PT Farva kosong. Lalu, namun proses konsolidasian di akun ini dieliminasi dengan melakukan jurnal eliminasi dengan jumlah di bagian debit 75 juta. Laba neto konsolidasian menghasilkan jumlah PT AFAF 400 juta, PT Farva 75 juta, jurnal eliminasi bagian debit 75 juta, hasil konsolidasian 400 juta. Selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo laba. Yang pertama ada saldo laba awal, laba neto, serta pengurangan dividen. Yang pertama saldo laba awal, PT AFAF mempunyai total sejumlah 225 juta, PT Farva 100 juta, hasil eliminasi 100 juta mengurangi dari PT Farva bagian debit, konsolidasian sejumlah 225 juta. Laba neto didapat dari laporan laba rugi di atas. Terdapat jurnal eliminasi bagian debit senilai 75 juta dengan hasil konsolidasian 400 juta. Selanjutnya pengurangan dividen sejumlah 100 juta, PT Farva 20 juta, jurnal eliminasi dari PT Farva sejumlah 20 juta bagian kredit, hasil konsolidasian sejumlah 100 juta. Saldo laba akhir yang didapat PT AFAF 525 juta, PT Farva 155 juta, jurnal eliminasi 175 juta debit, kredit 20 juta, hasil konsolidasian 525 juta. Selanjutnya laporan posisi keuangan, di mana dalam laporan posisi keuangan itu menggabungkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan induk dan anak, di mana hal ini adalah PT AFAF dan PT Farva, seolah-olah merupakan satu entitas. Kemudian dalam aset itu terdapat kas. Pada PT AFAF itu senilai 130 juta, PT Farva 80 juta, sehingga hasil konsolidasinya 210 juta. Piutang PT AFAF 165 juta, PT Farva 65 juta, sehingga hasil konsolidasinya 230 juta. Persediaan PT AFAF 200 juta, PT Farva 75 juta, sehingga hasil konsolidasinya 275 juta. Tanah 200 juta pada PT AFAF dan PT Farva 100 juta, sehingga hasil konsolidasinya 300 juta. Bangunan dan peralatan PT AFAF 700 juta, PT Farva 200 juta, sehingga hasil konsolidasinya 900 juta. Akumulasi penyusutan PT AFAF 450 juta sebagai pengurangan, PT Farva 20 juta sebagai pengurangan, sehingga hasil konsolidasinya 470 juta sebagai pengurang. Investasi pada PT Farva yaitu PT AFAF senilai 355 juta. Kemudian dieliminasi 355 juta. Total asetnya PT AFAF 1 miliar 300 juta, PT Farva 500 juta. Total eliminasi di kreditnya 355 juta. Sehingga hasil konsolidasinya 1 miliar 445 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya terdapat utang usaha. Yang pertama itu dari PT AFAF 75 juta, PT Farva 60 juta, sehingga hasil konsolidasinya
135 juta. Utang obligasi pada PT Afaf 200 juta, pada PT Farfa 85 juta, sehingga hasil konsolidasinya 285 juta. Saham biasa PT Afaf 500 juta, PT Farfa 200 juta, dan eliminasi di debit senilai 200 juta. 200 juta ini merupakan saham biasa PT Farfa dan harus dieliminasi karena sudah termasuk dalam nilai investasi PT Afaf, sehingga konsolidasinya 500 juta. Selanjutnya saldo laba. Saldo laba itu diperoleh dari atas, dari pembahasan kertas kerja sebelumnya. Itu dari PT Afaf 525 juta, PT Farfa 155 juta. Kemudian eliminasinya di debit 175 juta. 175 juta ini diperoleh dari saldo laba awal 100 juta tambah laba netonya 75 juta, sehingga diperoleh 175 juta di debit. Dan eliminasi di kredit senilai 20 juta. 20 juta ini merupakan dividen, sehingga hasil konsolidasinya senilai 525 juta. Total liabilitas dan ekuitasnya PT Afaf 1 miliar 300 juta, PT Farfa 500 juta. Eliminasinya di debit 375 juta, di kredit 20 juta, sehingga hasil konsolidasinya 1 miliar 445 juta. Sekian penyampaian laporan konsolidasi tahun 2020 dari kelompok 3. Dapat disimpulkan bahwa laporan konsolidasi merupakan laporan keuangan gabungan yang menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, dan beban dari perusahaan induk dan anak, seolah-olah merupakan satu entitas. Kemudian, mengeliminasi transaksi yang terjadi antar perusahaan. Nah, dalam laporan konsolidasi, ini terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.